Nah, mendengar suara nyanyian itu, Linda ini saking takutnya, dia langsung narik selimut dan nutup telinganya, berusaha untuk tidak mendengar suara nyanyian itu. Nah, ketika beberapa detik gitu dirasa suara itu sudah hilang, Linda ini mikir, loh, bukannya Dek Siska itu baru dirawat di rumah sakit, tapi itu kok siapa ya? Itu yang nyanyi siapa? Nah, ternyata bengkak yang ada di alat kelaminnya si Siska itu semakin membesar dan banyak sekali darah yang keluar, nanah keluar, dan baunya busuk. Terus matanya Siska juga kayak melotot, semakin lama semakin besar gitu loh. Terus di pori-pori mukanya itu juga keluar darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini dan selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang cerita kiriman dari seorang perempuan namanya Linda. Saat ini Linda tinggal di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Dia menceritakan tentang pengalamannya yang waktu itu terjadi di sekitaran tahun 2016. Nah, seperti apa ceritanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, untuk pengirim cerita kali ini bernama Linda. Saat ini Linda tinggal di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Dia menceritakan tentang pengalamannya yang waktu itu terjadi di sekitaran tahun 2016. Nah, perlu diketahui sebelumnya, sebenarnya Linda ini berasal dari Jawa Barat karena emang kedua orang tuanya berdomisili di sana. Setelah lulus kuliah, Linda ini bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Jawa Barat. Perusahaan itu bergerak di bidang distribusi dan kurang lebih gabung di perusahaan itu selama 2 tahun. Tiba-tiba Linda ini mendapat apresiasi dari atasannya. Waktu itu dia mendapat tawaran untuk menempati posisi sebagai supervisor. Akan tetapi Linda ini juga harus siap dimutasi ke salah satu kantor cabang yang ada di Jawa Tengah. Waktu itu Linda sempat bingung gitu ya dengan tawaran itu. Ketika konsultasi sama kedua orang tuanya, waktu itu bapaknya bilang kalau gak apa-apa Lin, ambil aja, itu kesempatan bagus buat kamu. Toh masih di daerah Jawa Tengah, kamu masih bisa pulang sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah, mendengar penjelasan dari bapaknya itu, akhirnya Linda ini yakin dan ngambil tawaran itu. Nah, beberapa hari setelah itu, Linda ini kemas-kemas. Dia mempersiapkan diri untuk pergi ke salah satu kantor cabang yang ada di Jawa Tengah itu. Nah, sesampainya di Jawa Tengah, karena emang gak punya saudara gitu kan, bisa gak bisa, Linda ini juga harus cari tempat tinggal, dan itu adalah kos-kosan. Waktu itu dia mendapat tempat kos yang bangunannya itu mirip seperti rumah biasa. Jadi di dalam rumah itu terdapat 3 kamar. Satu kamar utama yang ukurannya itu luas. Di dalamnya itu terdapat 2 tempat tidur dan kamar mandi.
Sedangkan 2 kamar lainnya itu ukurannya medium, ya kurang lebih sekitar 3 kali 4 meteran lah. Akan tetapi kamar mandinya berada di luar. Nah, berhubung waktu itu 2 kamar yang ukurannya medium itu sudah ada penghuninya, akhirnya Linda ini memutuskan untuk ngambil kamar utama itu sebagai tempat tinggalnya. Nah, beberapa hari setelah itu, setelah Linda ini ngekos di situ gitu ya, perlahan dia juga mengenal beberapa penghuni kos yang lain. Di situ ada seorang perempuan yang katanya dia bekerja di salah satu bank swasta yang ada di sana. Satu lagi juga seorang perempuan masih muda, namanya Siska. Jadi Siska ini juga berasal dari Jawa Barat. Dia ada di situ karena baru menempuh pendidikan S1 yang dia dapat dari beasiswa. Nah, kurang lebih berjalan 2 bulan setelah itu, aktivitas mereka juga seperti biasa. Linda ini berangkat kerja jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Sedangkan Siska, karena jam kuliah nggak tentu gitu kan, kadang dia ke kampus itu jam 2 siang, kadang jam 10 pagi. Nah, hubungan mereka pun juga semakin akrab, terutama antara Linda sama Siska. Sampai-sampai Siska ini dianggap sebagai adiknya sendiri. Jadi menurut Linda, Siska ini selain pinter dari segi akademik gitu ya, dia juga orangnya asik, supel gitu loh. Jadi ketika diajak ngobrol itu enak gitu loh. Sehingga Linda ngerasa punya temen yang sefrekuensi gitu loh, walaupun itu jauh di bawahnya umurnya. Nah, singkat cerita, kurang lebih 2 tahun Linda tinggal di Jawa Tengah. Waktu itu sekitar jam 11 siang. Jadi Linda sudah berada di kantor, karena waktu itu ada beberapa berkas yang ketinggalan di kosan, sehingga Linda ini pulang lagi. Ketika sampai di kos, tiba-tiba Linda ini dengar Siska ini baru nangis. Nah, karena suaranya keras gitu ya, sehingga Linda ini panik. Ini kenapa ini anak? Bukannya hari ini ada jam kuliah. Nah, setelah itu pintu kamar kosnya Siska ini diketuk. Dek Siska, kamu kenapa? Bukannya hari ini ada kuliah. Akan tetapi dari dalam itu nggak ada sautan dari Siska. Beberapa detik setelah itu, akhirnya Siska ini buka pintu kamarnya. Tiba-tiba Siska ini langsung peluk Linda sambil nangis. Mbak Linda, kayak gitu. Nah, melihat yang seperti itu, Linda juga bingung gitu ya. Loh, kamu kenapa sih dek? Kamu kok nangis kenapa? Ada masalah apa? Sini cerita sama mbak. Nah, setelah itu mereka berdua ini duduk di tempat tidurnya Siska. Ketika nangisnya udah mereda gitu kan, Siska ini mulai cerita tentang masalahnya itu. Jadi ternyata tadi pagi itu ibu kos itu marah-marah ke Siska. 3 bulan terakhir Siska ini nggak bisa bayar kos-kosan, dan kalau tidak bisa bayar, Siska ini disuruh keluar dari kosan itu. Nah, kemudian jam 10 pagi, Siska ini mendapat telepon dari ibunya. Ibunya ngasih kabar kalau 2 hari yang lalu, ibu sama bapaknya ini udah resmi bercerai. Dan 3 bulan terakhir, karena bapaknya ini nggak ngasih uang ke ibunya, sehingga ibunya juga nggak bisa kirim uang untuk bayar kosan si Siska ini. Nah, melihat yang seperti itu, karena hubungan mereka juga sudah dekat gitu kan, Siska sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Linda waktu itu ngerasa kasihan gitu loh. Lah, ini ada anak kecil jauh-jauh dari Jawa Barat, di sini mau nyelesain kuliahnya, tapi kok punya masalah seperti ini. Nah, akhirnya Linda bilang ke Siska kalau ya udah gini aja dek, biar 3 bulan terakhir kos-kosan kamu mbak yang bayar. Setelah itu kamu nggak usah ngekos di sini lagi. Lah, terus aku tinggal di mana mbak? Kuliahku gimana? Udah, kamu tenang aja. Itu masih ada tempat tidur satu lagi di kamarnya mbak. Itu tempati aja. Udah, kamu nggak usah mikir yang macam-macam. Yang jelas kamu fokus sama kuliahmu dulu. Kamu nggak usah mikir sama masalah orang tuamu. Buktikan ke mereka kalau kamu bisa lulus kuliah. Nah, mendengar penjelasan dari Linda, Siska ini nggak berhenti berterima kasih gitu loh. Terima kasih ya Mbak Linda, terima kasih udah dibantu. Nah, terus Linda juga bilang kalau
kamu untuk masalah makan biar mbak yang nanggung. Udah kamu fokus kuliah aja. Nah, beberapa bulan setelah itu aktivitas mereka juga seperti biasa. Hubungan mereka juga semakin dekat. Jadi sedikit informasi, kalau Siska ini selain pintar dari segi akademik gitu ya, dia juga punya suara yang bagus. Hampir setiap hari ketika Siska ini mandi, dia tuh sambil nyanyi gitu loh. Sampai Linda ini julukin si Siska itu penyanyi kamar mandi. Nah, semakin lama hubungan mereka semakin erat. Gak tahu kenapa setelah berjalan 3 bulan, waktu mereka itu jadi satu kamar gitu kan, gak tahu kenapa Siska ini sudah mulai gak pernah masuk kuliah. Dan ketika ditanya sama Linda, "Loh dek, perasaan mbak gak pernah lihat kamu berangkat kuliah. Kayaknya udah beberapa minggu ini deh." Setelah itu Siska ini bilang kalau, "Maaf ya mbak, kayaknya aku gak mau melanjutkan kuliahku. Aku mau cari kerja aja. Aku mau cari uang, aku gak mau ngerepotin mbak lagi." "Ah, kamu apaan sih dek? Kamu gak boleh ngomong seperti itu. Mbak ikhlas kok nolongin kamu. Kamu sudah aku anggap sebagai adikku sendiri. Aku udah terima kasih ditemenin kamu setiap hari di sini." Nah, jadi Linda ini udah ikhlas gitu ya. Dia senang banget ketika ada si Siska ini di sampingnya. Dia ngerasa terhibur gitu loh. Ketika pulang kerja ada yang nemenin, ada yang diajak curhat, seperti itu. Tapi lagi-lagi Siska ini ngotot pengen cari kerja. Dia nggak mau nerusin kuliahnya. Nah, karena memang itu bukan adik kandung, sehingga Linda ini nggak bisa berbuat banyak sama si Siska ini. Nah, akhirnya ya udahlah dek, kalau emang itu maumu, ya udah mulai besok kamu cari kerja aja sana. Nah, beberapa hari setelah itu Siska ini mendapat pekerjaan. Akan tetapi setelah bilang ke Linda, Linda ini marah karena waktu itu Siska mendapat pekerjaan di tempat karaoke. Jadi dia pengen jadi pemandu karaoke. Nah, ketika Linda mendengar hal itu, Linda ini marah. "Loh, kamu gimana sih dek? Kamu anak baik, anak pinter. Walaupun kamu pinter nyanyi, tapi gak harus kerja di tempat yang seperti itu dek." Nah, lagi-lagi Linda ini juga gak bisa berbuat banyak karena mengingat itu bukan adik kandungnya. Nah, waktu itu Siska tetap bersikukuh gitu ya. "Gak apa-apa lah mbak, aku gak mau ngerepotin mbak. Makan dibeliin mbak, biaya kos juga mbak yang bayar. Aku gak mau mbak, aku malu." Nah, akhirnya Linda ya udahlah, gak apa-apa. Yang jelas dek Siska harus bisa menjaga diri karena itu termasuk dunia malam, dunia keras. Siska ya jawab, "Insya Allah mbak, aku bisa jaga diriku sendiri. Terima kasih udah dibantu dan udah ditolong apapun itu bentuknya. Terima kasih ya mbak Linda." "Iya gak apa-apa, sama-sama dek." Nah, kurang lebih berjalan sekitar 2 bulan, Siska ini udah bekerja di tempat karaoke itu. Gak tahu kenapa, waktu itu sudah 5 hari, Siska ini gak berangkat kerja. Ketika ditanya sama Linda, "Loh dek, kayaknya udah beberapa hari kamu gak berangkat kerja deh." Jadi aktivitas Siska ketika bekerja di tempat karaoke itu gitu ya, dia itu berangkat jam 2 siang dan pulang jam 1 dini hari. Tapi udah 5 hari itu Siska ini gak berangkat kerja. Nah, waktu itu Siska ini bilang kalau, "Mbak, ternyata di tempat karaoke gak cuma modal bisa nyanyi. Lah, terus modal apa?" Jadi di sana itu juga harus mau digituin. Nah, digituin gimana? Ya pokoknya gitulah mbak, kayak hubungan sama laki-laki. Nah, mendengar yang seperti itu, Linda ini marah. "Udah, kamu gak usah kerja di sana. Kalau kamu bisa nyanyi ya udah nyanyi, tapi gak untuk yang seperti itu. Udah, kamu cari tempat yang lain aja." Nah, setelah itu Siska ini nurut sama Linda. Ya udah, akhirnya Siska waktu itu memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu. Dan beberapa hari setelah itu, waktu itu hari Minggu jam 10 pagi. Jadi waktu itu Linda baru pergi ke minimarket untuk beli keperluan harian. Dan sesampainya di kos, Linda ini ngeliat di ruang tamu ada seorang laki-laki dan di sampingnya itu ada Siska. Nah, sesampainya di kos-kosan itu,
Siska ini langsung kenalin gitu loh ke Linda, kalau Mbak ini kenalin, ini namanya Doni temanku. Nah akhirnya Linda waktu itu, oh ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja ngobrolnya. Setelah itu Linda ini masuk ke kamar, dan beberapa menit setelah itu ketika Doni ini udah pulang, Siska ini ditanya sama Linda, Dek, itu siapa sih Dek sebenarnya? Kamu kenal dari mana? Nah Siska ini bilang kalau itu Doni temanku waktu kerja di tempat karaoke dulu Mbak. Wah hati-hati loh, jangan sampai kamu kemakan rayuannya. Apalagi mengenal orang yang ketemunya itu di tempat-tempat seperti itu. Gak bagus pasti orangnya, pasti perilakunya buruk. Nah mendengar penjelasan dari Linda, Siska ya bilang, enggak kok Mbak, itu orangnya baik. Dulu yang sering nyariin aku tamu untuk menyanyi. Nah mendengar yang seperti itu, Linda ya lagi-lagi gak bisa berbuat banyak karena memang bukan saudara kandung. Nah akhirnya beberapa hari setelah itu, waktu itu sekitar jam 4 sore. Jadi jam 4 sore Linda masih ada di kantor. Linda ini ditelepon sama Siska. Jadi Siska ini pamit, dia mau pergi ke Jawa Timur sama si Doni ini. Nah mendengar yang seperti itu, Linda ya marah gitu loh. Loh kamu kok pergi jauh-jauh ngapain, sampai Jawa Timur lagi? Terus kamu sama siapa? Kalau kamu cuma sama Doni, kayaknya kok nggak bagus Dedek, coba dipikir-pikir lagi. Nah setelah itu Siska ini menjelaskan kalau ke Jawa Timur itu ada keperluan, dan di sana nanti selama 2 hari nginep di rumah Pak Adenya Doni. Akhirnya Linda ya nggak bisa berbuat banyak. Ya udah Dek, yang jelas kamu berangkat hati-hati, sampai Jawa Timur nanti kasih kabar ya ke Mbak. Oh oke Mbak, siap. Nah kurang lebih selama 5 hari Siska ini nggak ada kabar. Ketika ditelepon itu di reject, di chat itu nggak balas. Nah akhirnya Linda ini khawatir gitu ya. Waduh ada apa ini di Siska? Jangan-jangan Doni ini laki-laki yang kurang ajar. Jadi pikirannya apa? Selalu memikirkan si Siska ini. Nah waktu itu sekitar jam 6 sore, dia berusaha untuk telepon Siska terus, tapi lagi-lagi di reject. Nah beberapa menit setelah itu terdengarlah suara Siska. Assalamualaikum Mbak Linda, adik pulang. Nah mendengar suara itu, Linda ini udah seneng gitu loh. Alhamdulillah Dek Siska udah pulang. Nah ketika berada di kamar kos, Siska ini ditanya sama Linda, Dek sebenarnya kamu tuh ada keperluan apa di Jawa Timur? Setelah itu Siska ini cerita kalau di Jawa Timur itu memang keperluannya 2 hari, tapi karena menginap di rumah Pak D-nya, karena Pak D-nya kangen sama Doni, sehingga Doni ini nggak boleh pulang Mbak. Pulangnya nanti kalau udah 5 hari gitu. Nah mendengar penjelasan dari Siska, sebenarnya dalam hati kecil Linda itu kayak nggak percaya gitu loh. Wah ini Dek Siska udah mulai bohong ini sama aku. Nah seiring berjalannya waktu, kurang lebih beberapa hari setelah itu, tiba-tiba Siska ini bilang ke Linda kalau Mbak, aku mau kerja lagi. Nah kerja di mana? Kerja di tempat karaoke yang dulu Mbak. Loh kamu ini gimana sih? Bukannya kemarin itu sepi job di sana, harus mau diginiin sama laki-laki. Lah kok kamu mau lagi kerja di sana? Gak apa-apa lah Mbak, nanti ada Doni kok. Doni nanti yang nyariin tamu-tamu untuk nyanyi gitu, kata Siska waktu itu. Nah laki-laki Linda ini mikir yang aneh-aneh gitu loh tentang Siska. Jadi wah kayaknya nggak mungkin deh, berarti ini memang bohong ini Siska ini sama aku. Nah akhirnya Linda sendiri juga nggak bisa berbuat banyak kan. Ya udahlah Dek, kalau memang itu keputusanmu, ya udah sana kerja. Nah akhirnya kurang lebih beberapa bulan aktivitas mereka juga seperti itu. Linda kerja seperti biasa, Siska juga di tempat karaoke. Tapi ketika berjalan 3 bulan setelah Siska ini kerja di tempat karaoke itu gitu ya, nggak tahu kenapa hampir sering Siska ini nggak pulang. Kadang dia itu 2 hari nggak pulang, kadang 3 hari nggak pulang. Yang ketika ditanya, Siska ini bilang dia kecapean, ketiduran, dan akhirnya tidur di tempat karaoke. Walaupun sebenarnya Linda nggak percaya gitu loh.
Nah, singkat cerita kurang lebih berjalan 1 tahun. Waktu itu sekitar jam 8 malam, tiba-tiba Doni ini nyamperin Linda di kos-kosan. Jadi waktu itu Doni bilang ke Linda kalau Mbak, Siska sakit. Loh, sakit kenapa? Di mana dia sekarang? Dia ada di tempat karaoke. Lah kok bisa sakit kenapa? Nggak tahu. Itu tadi ada temen yang bawa banyak makanan dan di situ ada pisang. Waktu Siska ini makan pisang, tiba-tiba dia muntah, Mbak. Terus matanya itu bengkak sama pipinya bengkak. Nah, mendengar yang seperti itu, Linda ini langsung buru-buru gitu ya. Ya udah, ayo kita ke sana. Nah, sesampainya di tempat karaoke, Siska ini langsung dibawa ke rumah sakit, ditemani sama si Doni ini. Nah, sesampainya di rumah sakit, tiba-tiba Siska ini ngomongnya nggak bisa lancar gitu loh. Jadi ngomong ya, kayak gitu. Nah, beberapa menit setelah itu, setelah diperiksa gitu ya sama dokter, Linda ini tanya, gimana dok? Adikku ini sakit apa? Nah, dokternya bilang, ini alergi mungkin Mbak. Entah itu dari makanan bisa, dari debu atau dari udara bisa. Sehingga matanya bengkak dan mukanya bengkak. Nah, mendengar penjelasan dari dokter, Linda ini agak lega gitu loh. Ah, cuma alergi ini. Mungkin beberapa jam sembuh gitu. Nah, setelah itu kurang lebih jam 10 malam, Linda ini punya pikiran kalau tak ngubungin ibunya si Siska ini ngasih tahu kalau anaknya baru dirawat di rumah sakit. Nah, tapi ketika bilang ke Siska ini nggak boleh, karena memang waktu itu nggak bisa ngomong. Handphonenya itu digenggam gitu loh, seakan-akan nggak mau kalau ibunya tahu dengan kondisi yang waktu itu. Nah, kurang lebih sekitar jam 10 malam, tiba-tiba Siska ini kesakitan, tangannya sambil pegang alat kelaminnya, dia sambil kayak gitu. Nah, melihat hal itu, Linda ini panik kan, loh dek kamu kenapa? Mana yang sakit? Nah, lagi-lagi karena memang Siska ini nggak bisa ngomong, Linda ini juga nggak tahu. Yang jelas tangannya Siska itu memegang alat kelaminnya. Nah, beberapa detik gitu, Linda ini minta izin sama Siska, dek maaf ya dek, bukannya Mbak Linda mau gimana-gimana. Mbak Linda juga nggak tahu apa maksudmu. Kalaupun itu yang sakit, coba Mbak Linda mau lihat. Nah, waktu itu Siska ngangguk gitu aja. Akhirnya pakaiannya Siska ini dibuka perlahan. Kemudian Linda ini ngelihat ternyata alat kelaminnya Siska itu membengkak. Jadi udah besar kayak gitu, warnanya merah dan dari dalam itu keluar nanah. Nah, melihat kondisi yang seperti itu, Linda ini panik, dia lari dan manggil dokter. Nah, beberapa menit setelah itu, setelah Siska ini diperiksa gitu ya, lagi-lagi dokter itu cuma bilang kalau nggak apa-apa Mbak, ini cuma alergi biasa, sebentar lagi sembuh. Nah, walaupun Linda waktu itu mikir, masa sih itu cuma alergi, tapi kok efeknya kayak gitu ya. Nah, beberapa menit setelah itu Siska ini udah mendingan, dia nggak ngerasa kesakitan lagi di bagian kelaminnya. Setelah itu perlahan Siska udah mulai bisa tidur, dan kurang lebih jam 11 malam Linda ini kepikiran kalau coba kalau ibunya bisa kesini, mungkin aku nggak sendirian yang ngerawat Siska. Nah, jam 11 malam itu HP-nya Siska ini diambil, dia nyari kontak ibunya, kemudian disimpan. Dia berharap besok bisa ngubungin ibunya ini dan ngasih kabar tentang kondisi anaknya itu. Nah, malam itu pun berlalu dan kurang lebih jam 5:30 pagi, karena memang Linda ini juga harus bekerja. Waktu itu Siska dibangunin, dek bangun dek bangun, Mbak Linda mau kerja dulu ya. Itu jangan lupa obatnya diminum sama buahnya dimakan. Nah, waktu itu Siska yang ngangguk-ngangguk gitu aja sambil senyum. Nah, setelah itu Linda ini pulang ke kos-kosan. Setelah itu dia berangkat ke kantor. Nah, sesampainya di kantor, Linda ini langsung hubungin ibunya Siska. Dia ngasih kabar kalau kondisi anaknya baru sakit dan dirawat di rumah sakit. Nah, setelah itu ibunya ini selain panik gitu ya, ada apa dengan anakku sakit apa? Yang jelas setelah ditelepon, ibunya ini langsung kemas-kemas
dan langsung meluncur ke Jawa Tengah untuk melihat anaknya. Nah, waktu itu sore hari, kurang lebih jam 5 sore, ketika pekerjaannya udah selesai gitu ya, Linda ini balik lagi ke rumah sakit untuk jenguk Siska. Nah, kurang lebih jam 6 sore, ibunya Siska ini sudah sampai di rumah sakit itu, dan ketika ngelihat anaknya, ibunya ini langsung lari dan memeluk si Siska. Jadi ibunya nangis, "Kamu kenapa, nak? Kamu sakit apa?" Waktu itu karena memang Siska nggak bisa ngomong, Siska ya cuma bisa meluk sambil keluar air mata. Nah, beberapa menit setelah itu ketika mereka udah kangen-kangenan gitu ya, akhirnya kurang lebih jam 10 malam waktu itu Siska ini udah tidur. Jadi tanpa diketahui Siska, Linda ini menceritakan tentang semua yang terjadi sama Siska ke ibunya. Jadi Linda ini menceritakan tentang gini loh Bu, setelah Siska ini mendapat kabar kalau orang tuanya itu bercerai, Siska ini udah gak mau lagi melanjutkan kuliahnya. Dan terakhir Siska ini bekerja di tempat karaoke. Nah, mendengar yang seperti itu ibunya ya, "Astagfirullahaladzim, Masya Allah, anakku gimana sih, kamu mikir apa kok bisa seperti ini?" Nah, malam itu pun berlalu, dan karena dirasa di situ sudah ada ibunya yang merawat gitu kan, akhirnya Linda ya sedikit lega, jadi bisa gantian untuk merawat. Waktu itu sekitar jam 9 malam, jadi Linda ini mau tidur di kamar kosnya. Gak tahu kenapa tiba-tiba terdengar ada suara nyanyian yang suaranya itu mirip sama suaranya Siska, dan itu berasal dari kamar mandi. Nah, mendengar suara nyanyian itu, Linda ini saking takutnya, dia langsung narik selimut dan nutup telinganya, berusaha untuk tidak mendengar suara nyanyian itu. Nah, ketika beberapa detik gitu dirasa suara itu sudah hilang, Linda ini mikir, loh, bukannya Dek Siska itu baru dirawat di rumah sakit, tapi itu kok siapa ya? Itu yang nyanyi siapa? Nah, dari situ Linda ini semakin takut gitu loh. Nah, beberapa menit setelah itu terdengarlah suara ketukan pintu, yang gak lain adalah pintu kamarnya Linda. Tok, tok, tok. Nah, Linda ini semakin takut. Loh, itu siapa malam-malam gini? Oh, jangan-jangan penghuni kos yang lain. Nah, setelah dibuka pintunya, ternyata dicek gitu ya, dilihat ke arah luar kamar, ternyata nggak ada orang sama sekali. Nah, setelah itu Linda ini juga semakin takut gitu ya, karena di kamar nggak ada Siska, sendirian, ada suara-suara kayak gitu. Terakhir ada kayak ngetuk pintu tapi nggak ada orangnya. Setelah itu Siska langsung pergi ke tempat tidurnya. Dia berusaha untuk tidur cepat malam itu. Nah, tapi lagi-lagi selang beberapa menit ada lagi suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Nah, waktu itu diteriakin dari dalam gitu ya, "Siapa? Udah malam gini mau apa ya?" Tapi nggak ada sautan dari luar. Nah, Linda ini lagi-lagi pakai selimut, dia nutupin telinganya. Tapi dia mendengar ada suara lirih yang nggak lain itu adalah suaranya Siska. Tok, 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 "Mbak Linda, Mbak Linda," kayak gitu. Nah, mendengar suara Siska, waktu itu Linda langsung turun dari tempat tidur dan buka pintu kamarnya. Dan ketika dibuka, nggak ada orang siapa-siapa. Nah, melihat banyaknya kejadian aneh malam itu, Linda ini akhirnya ya baca-baca doa sebisanya sambil dia itu pakai selimut kayak gitu. Dan beberapa menit setelah itu lagi-lagi terdengar suara nyanyian yang nggak lain adalah suaranya Siska. Dan itu berasal dari kamar mandi. Nah, mendengar yang seperti itu, Linda ini ya Allah, ini gimana, bukannya Siska ada di rumah sakit. Jadi Siska berusaha untuk tidak mendengar suara itu dengan cara menutup telinganya pakai selimut, pakai bantal kayak gitu. Nah, malam itu pun berlalu dan keesokan harinya Linda ini nggak berangkat kerja, jadi dia minta izin sama atasannya. Kurang lebih jam 7 pagi, Linda ini langsung ke rumah sakit untuk jenguk Siska. Dan sesampainya di rumah sakit, Linda ini ngeliat kalau di ruangannya si Siska
itu sudah banyak sekali dokter maupun perawat-perawat. Nah, ternyata bengkak yang ada di alat kelaminnya si Siska itu semakin membesar dan banyak sekali darah yang keluar, nanah keluar, dan baunya busuk. Terus matanya Siska juga kayak melotot, semakin lama semakin besar gitu loh. Terus di pori-pori mukanya itu juga keluar darah. Jadi pagi itu ibunya ini cuma bisa nangis gitu melihat anaknya yang seperti itu. Nah, beberapa menit setelah itu Linda ini bilang ke ibunya Siska, "Sabar ya Bu, sabar, mungkin ini udah jalannya." Linda sendiri juga nggak tahu tadinya kenapa kok bisa Siska seperti itu, Bu. Waktu itu ibunya Siska ya nggak jawab apa-apa, dia cuma bisa nangis gitu melihat kondisi anaknya itu. Nah, akhirnya kurang lebih sekitar jam 10 pagi, waktu itu udah agak mendingan, disitu udah nggak ada dokter lagi, dan ketika ditanya, tiba-tiba Siska ini bisa ngomong. Padahal beberapa hari yang lalu ketika ada di rumah sakit itu, Siska nih ditanya kan nggak bisa jawab gitu kan, dia nggak bisa ngomong. Nah, jam 10 pagi itu Siska udah bisa ngomong lagi dengan lancar, walaupun kondisinya sangat buruk. Alat kelaminnya membengkak, baunya busuk, keluar cairan nanah sama darah. Tapi di situ Siska bilang ke Linda kalau, "Mbak, maafin Siska, Mbak. Selama ini Siska udah bohong sama Mbak Linda. Maaf ya Mbak Linda." Nah, waktu itu Linda nggak ngomong apa-apa, dia nggak jawab tentang apa yang dikatakan si Siska waktu itu. Yang ada di pikirannya Linda, "Aduh dek, kamu kenapa kok bisa seperti ini? Ayo bertahan, ayo bertahan." Jadi dia udah nggak mau tahu gitu loh, nggak mempermasalahkan kamu bohong atau enggak. Yang jelas pengen tahu kok bisa seperti ini gitu loh. Nah, setelah itu Siska ini cerita tentang apa yang dilakukan sama Doni ketika ada di Jawa Timur. Jadi ternyata Siska pergi ke Jawa Timur itu untuk memasang susu, yang nggak lain dipasang di alat kelaminnya dan di mukanya. Nah, setelah itu Siska ini selain nyanyi ya di tempat karaoke, dia juga main ginian atau open BO. Nah, mendengar pernyataan dari Siska, Linda ini cuma bisa nangis. Sedangkan ibunya itu nggak bisa ngapa-ngapain. "Aduh nak, kamu gimana nak? Jangan tinggalin ibu nak." Nah, kurang lebih sekitar jam 12 siang, tiba-tiba keadaan Siska ini semakin parah. Lagi-lagi bengkak yang ada di kelaminnya itu semakin membesar, baunya semakin menyengat kayak gitu. Dan ketika banyak dokter yang nanganin gitu ya, nggak lama setelah itu Linda ini meninggal dunia. Nah, melihat yang seperti itu, Linda sama ibunya Siska ini, wah, pokoknya pikirannya campur aduk lah. Aduh, ini orang pinter, suaranya bagus, dapat beasiswa. Jadi Linda ngerasa kayak kehilangan karena memang hubungannya sangat erat sama si Siska ini. Nah, beberapa hari setelah itu jenazah Siska ini juga sudah dibawa ke Jawa Barat. Sedangkan Linda ini masih tinggal di kos-kosan itu. Dan hampir tiap malam Linda ini selalu mendengar suara tangisan yang gak lain adalah suaranya Siska. Jadi lama-kelamaan Linda sendiri juga udah terbiasa dengan suara nyanyian itu. Bahkan suara ketukan pintu juga udah biasa. Yang jelas di atas jam 8 malam kok ada yang ngetuk pintu, Linda gak bukain pintu. Mungkin itu orang iseng, atau itu gak ada orang. Nah, akhirnya singkat cerita setelah Linda ini hidup di Jawa Tengah selama 3 tahun, akhirnya Linda ini udah punya cukup tabungan sehingga Linda ini keluar dari kosan itu dan membeli salah satu rumah yang ada di Jawa Tengah itu. Nah, mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Semoga pengalaman yang pernah dialami sama Linda, berikut juga pengalaman hidup yang pernah dialami sama Siska semasa hidupnya, bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.